Jadi misalkan gini Kang, ada narasi di mana-mana yang mengatakan bahwa orang-orang yang atau bangsa-bangsa yang tidak beragama atau memandang agama remeh itu biasanya bangsa yang maju. Jepang tuh maju, Hmm. ateis. Hmm. Kemudian Denmark, Swiss, Belanda lebih dari setengahnya sudah murtad dari Kristen gitu, dan seterusnya, dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang maju gitu. Saya berpikir sebaliknya. Menarik. Bagaimana itu? Mereka maju justru karena beragama. Jadi orang Jepang, kenapa mereka bisa sangat disiplin, menjadi sangat maju, termotivasi untuk berkembang, termotivasi untuk berbuat baik dan sebagainya. Itu muncul karena semangat Bushido. Yang Bushido itu adalah dikembangkan dari ajaran agama mereka sebelumnya. Mereka keluar dari ajaran agama formal mereka, tetapi kesadaran mereka tentang agama masa lalu mereka itu tidak pernah pudar. Mereka bertransformasi, agamanya sama, tetapi perwujudannya berbeda. Mereka tidak lagi menggunakan kuncir samurai, mereka tidak lagi menggunakan katana, tetapi mereka melepaskan hal-hal yang bersifat manifestasi itu berubah menjadi hal-hal yang abstrak. Jadi kedisiplinan mereka masih sama. Katana mereka berbeda. Itu kan? Kuda-kuda mereka sudah ditanggalkan, tetapi mobil-mobil mereka berangkat dari semangat berkuda yang sama. Begitupun misalkan di Eropa. Orang Eropa itu bisa maju karena meninggalkan kekristenan, meninggalkan Kristen formal. Kristen formal. Meninggalkan Kristen Dan sebagai mengadopsi nilai-nilai abstrak itu yang kemudian berevolusi sesuai dengan zamannya. iya, begitu? semacam itu. Sort of. Gitu. Nah, jadi orang-orang bangsa-bangsa yang sekarang maju adalah bangsa-bangsa yang sangat beragama, sangat religius, tapi tidak formal. Tidak merupakan agama formal. Bukan agama formal, agama. Nah, sedangkan agama-agama yang mundur, yang tidak maju, adalah bangsa-bangsa yang tidak beragama, tetapi mereka menjadikan agama sebagai topeng bagi kemunafikan mereka. Asik ini. Jadi dibalik pikirannya saya. Jadi kita melihat misalkan Indonesia, ya tidak beragama. Atau misalkan kita itu memang mendekati ateis. Sebab apa? Ketika korupsi kita tidak percaya Tuhan, kita tidak mengimani Tuhan, kita bahkan tidak berpikir tentang Tuhan. Ketika kita misalkan melakukan perzinahan, kita tidak berpikir tentang Tuhan. Kita bahkan mencari-cari alasan bagaimana caranya agar Tuhan bisa memaafkan saya, misalkan dengan cara yang seperti ini. Ketika kita melakukan jadi kita tidak beragama, tapi kita menjadikan agama sebagai tameng untuk menutupi naluri kita. Sedangkan negara-negara yang maju tadi itu beragama, tapi tidak formal. Mereka tidak percaya dengan keuskupan, mereka tidak percaya dengan cerita-cerita di dalam Alkitab dan sebagainya, tapi kesadaran mereka yang memotivasi mereka untuk berbuat baik.